Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari tanah Kalimantan. Wow. Dan ini adalah kisah dari salah satu penulis favorit kita semua, yaitu Om Bas. Penulis favorit kita semua dan penulis yang merupakan asli dari Kalimantan Tengah. Dan kisah kali ini merupakan kisah nyata yang ditulis Om Ras langsung melalui narasumbernya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena hadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Bulu Mariaban untuk penjaga sarang walet. Kalimantan, sekitaran tahun 90-an. Dulu, pada masa itu, orang-orang ramai mencari sarang burung di hutan-hutan ataupun pegunungan. Sarang burung itu tidak ada yang punya, dan orang-orang biasanya akan berebut. Siapa yang menemukan lebih dulu, maka dialah pemiliknya. Namun terkadang, ada juga orang-orang yang tidak tahu aturan dan kemudian merebut sarang yang sudah ditemukan oleh orang lain agar menjadi miliknya sendiri. Dan ketika itu terjadi, pertumpahan darah tidak bisa lagi dielakkan. Sang pemenanglah yang akan memiliki sarang burung tersebut. Mungkin memang terdengar tidak adil, tapi seperti itulah kenyataan yang ada. Wardiansah, atau yang biasa dipanggil Wardi, merupakan seorang penjaga sarang burung yang dikenal cukup berani pada masa itu. Dengan ilmu bela dirinya yang memang di atas rata-rata, ia mampu menumbangkan para perampok sarang dengan mudah. Namun, untung tidak selamanya dapat diraih dan malang tak selamanya dapat ditolak. Pada suatu hari, saat itu, Wardi tengah menjaga sarang seorang diri karena beberapa temannya harus kembali ke desa untuk mengambil perbekalan dan juga lain-lain. Ketika itu, ia tengah tertidur di depan gua yang di dalamnya terdapat sarang burung. Tiba-tiba saja, ia mendapatkan serangan dari beberapa orang. Untungnya, walaupun ia tertidur, namun Wardi ini tidur dalam keadaan siap siaga, siap jika sewaktu-waktu menerima serangan mendadak seperti itu. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Wardi harus menghadapi 7 orang penyerang yang mencoba mengambil alih sarang yang ia jaga. Dengan kuda-kuda yang tegap dan mata yang tajam, ia menatap musuhnya satu persatu. Di tangannya, Wardi memegang sebuah mandau berkepala naga dengan rambut yang menghiasi kepala naga tersebut. Mandau itu terlihat sangat mengkilap, bertanda bahwa mandau tersebut sangat terawat dan tentu saja sangat-sangat tajam. Saat musuh mulai menyerang, dengan gagah beraninya, Wardi membalas serangan-serangan tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lama, Wardi pun berhasil membuat sekarat 4 di antara 7 orang tersebut dengan seorang diri. Akan tetapi, hal yang tidak diduga pun terjadi. Ketika Wardi melihat ketiga musuhnya itu mundur, mengaku kalah dan meminta ampun padanya, ia pun menyarungkan kembali mandaunya. Namun, di saat Wardi lengah itulah, ketiga orang yang tadinya sudah mundur tersebut tiba-tiba justru malah kembali menyerangnya dan berhasil mengenai telinga Wardi hingga putus. Merasa sangat marah dan juga kesakitan, Wardi pun menyerang ketiga orang itu hingga tak berdaya. Wardi terduduk sambil memegangi telinganya. Ia melihat potongan telinganya yang putus masih berada di tanah dan mulai dikerubungi oleh semut.
Sementara orang-orang penyerangnya tadi pun masih tergeletak di sana dan dua orang lainnya sudah berhasil kabur. Ketika teman-teman Wardi datang, mereka menarik nafas panjang kala melihat pemandangan itu. Bagi mereka, hal seperti itu sudah biasa dan pasti para perampok yang kabur akan kembali lagi ke sana untuk membalaskan dendam pada Wardi dan kawan-kawannya. Urus saja mereka. Aku akan beristirahat lebih dulu. Kalau ada apa-apa, bangunkan saja aku, ujar Wardi berpesan pada teman-temannya. Ah, bagaimana telingamu? Apa tidak sebaiknya kamu kembali ke desa lebih dulu? Ujar salah satu temannya. Tidak perlu, darahnya sudah berhenti. Kalau aku tinggalkan, kalian bisa saja dalam bahaya. Namun hingga hari-hari berlalu, tak ada tanda-tanda kedatangan para komplotan perampok tersebut sehingga mereka semua bisa sedikit lebih tenang. Wardi, bagaimana kupingmu? Tanya salah satu temannya. Waduh, ini sepertinya lukanya mengalami pembusukan, Di. Sebaiknya kamu pergi ke desa saja dulu. Berobatlah dulu. Kamu tidak usah memikirkan kami. Toh sudah beberapa hari ini tidak ada tanda-tanda perampok itu datang lagi kan? Ujar yang lainnya. Wardi terdiam, kemudian ia terdengar menghela nafas berat. Kalau semisalnya mereka datang setelah aku pergi, bagaimana? Tanya Wardi akhirnya. Kau itu jangan berpikir terlalu jauh, Di. Kami pasti baik-baik saja. Sekarang ini, cobalah untuk kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Lagi pula, kami ini bukan bocah lagi, Di. Kami tahu caranya menjaga diri. Mendengar jawaban dari teman-temannya itu, akhirnya Wardi pun mau kembali ke desa untuk berobat. Ia menempuh perjalanan seorang diri, melewati hutan dan jurang yang ada di sepanjang perjalanan pulang. 5 hari kemudian, Wardi pun kembali. Akan tetapi, seperti ada yang tidak biasa, karena semakin dekat dengan gua sarang yang dijaga teman-temannya itu, Wardi merasakan perasaannya tidak enak. Ya, semakin kuat perasaan itu. Ia bergegas berjalan agar bisa lebih cepat sampai di tujuannya, dan ketika ia sampai di tujuan, ia sudah tidak melihat satupun teman-temannya berada di sana. Hanya terlihat bekas darah yang sudah mengering terlihat di beberapa batu kecil di sana. Meskipun perasaannya sudah kalang kabut, tapi Wardi masih berusaha untuk tetap tenang dan mencoba untuk mencari teman-temannya di sekitaran tempat itu. Namun, teman-temannya tidak ada di sana. Wardi bahkan sampai masuk ke dalam goa yang terdapat sarang burung tersebut, dan ia melihat isi goa itu sudah diacak-acak. Bahkan sarang-sarang yang baru dibuat pun dihancurkan. Dan itu semua tentu saja bukan ulah dari teman-temannya. Dengan perasaan tak karuan, Wardi lalu berjalan menelusuri hutan. Ia bermaksud untuk mendatangi salah satu gua yang kebetulan tidak terlalu jauh dari gua yang ia jaga, hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari tempatnya saat itu. Singkat cerita, setelah sampai di gua tersebut, Wardi pun langsung dikenali oleh orang-orang yang ada di sana. Ada apa kemari, Wardi? Tanya salah satu lelaki berbadan sedang namun terlihat tegap dan juga kuat. Aku mencari teman-temanku. Apakah mereka semua pernah datang kemari? Ujar Wardi. Lelaki itu menggeleng. Beberapa hari yang lalu, saat aku turun, aku mendengar kabar kalau ada beberapa penjaga sarang yang kembali dirampok. Tapi aku tidak tahu apakah itu teman-temanmu atau bukan. Tapi ada baiknya kau coba turun lagi saja untuk memastikan apakah mereka temanmu atau tidak, ujar lelaki itu. Mendengar ucapan dari lelaki tersebut, Wardi pun langsung berbalik untuk turun ke tempat para penggali lubang emas, karena beberapa kilometer di bawah gunung sana terdapat tambang emas milik orang-orang yang pada masa itu masih aktif-aktifnya. Bahkan sampai saat ini tambang emas itu masih ada. Hanya memang tidaklah seramai dulu. Wardi turun dengan tergesa-gesa. Ia bahkan sampai tidak memperdulikan kaki dan juga tangannya yang tergores oleh duri-duri. Malam harinya, Wardi pun sampai di tempat para penggali emas yang saat itu tengah berjaga-jaga di lubang galian mereka.
Karena memang Wardi sudah sangat terkenal di antara para pekerja sarang maupun emas, jadi kedatangannya pun tidak dianggap sebagai ancaman, malah ia disambut baik oleh orang-orang yang ada di situ. "Apakah benar penjaga sarang yang dirampok itu adalah teman-temanku?" tanya Wardi tanpa basa-basi. Orang-orang yang ada di sana saling bertatapan. Lalu seseorang yang seumuran dengan Wardi berbicara mewakili teman-temannya. "Ya, benar. Dua di antara temanmu itu mati dan sudah dikuburkan di pemakaman yang ada di sana itu. Dan yang lainnya dibawa ke desa," ujar orang itu seraya menunduk jauh ke arah pepohonan yang rimbun di belakang mereka. Wardi langsung lemas. Ia terduduk di tanah. Ia tidak menyangka jika hal seburuk itu akan menimpa teman-temannya yang sudah ia anggap seperti keluarga tersebut. Aku gagal melindungi mereka. Apa yang akan keluarga mereka katakan kalau nanti bertemu denganku, ucap Wardi bergetar. Ya, beginilah resiko pekerjaan kita. Setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detiknya, nyawa kita selalu terancam. Kalau kita tidak punya syarat diri, maka kita layak akan mati. Makanya orang-orang seperti kita ini haruslah punya syarat. Bukan hanya sekedar ilmu bela diri yang mumpuni, tapi juga hal seperti ini, ujar orang itu seraya mengiris lengannya dengan menggunakan parang mengkilap. Namun bagaimanapun dia melukai dirinya sendiri, parang itu seolah tak bisa menembus kulitnya. Wardi terdiam menatap orang itu yang kembali menunjukkan kebolehannya dengan cara meletakkan parang di lehernya sambil digerakkan maju mundur. Orang itu berhenti sejenak. Kemudian ia menarik rambut salah satu temannya dan memotong sedikit rambut temannya itu, tentu saja dengan parang yang sangat tajam itu. Rambut temannya itu terpotong dengan mudah. Kau lihat kan? Tanya orang itu pada Wardi yang masih terdiam. Kau itu harus punya ilmu kebal kalau masih ingin menjadi penjaga sarang. Karena perampok-perampok itu biasanya keroyokan dan licik. Mereka akan melakukan apapun untuk membuat kita mati. Wardi masih terdiam. Ia tak bisa memikirkan apapun saat itu. Wardi duduk di antara dua makam yang masih baru tersebut. Ia terlihat sangat bersedih atas kematian dua temannya yang mengenaskan. Dan tiba-tiba Wardi teringat dengan orang penambang emas kemarin, lelaki yang memiliki ilmu kebal itu. Wardi berpikir mungkin ia bisa mendapatkan ilmu juga yang sama, dan jika ia sudah kebal, ia mungkin bisa membalaskan dendam teman-temannya. Wardi beranjak dan pergi meninggalkan makam tersebut. Ia lalu berjalan untuk menemui si penambang emas yang memiliki ilmu kebal itu. Dan sesampainya di sana, Wardi pun langsung bertanya tanpa basa-basi lagi. Lelaki itu bernama Nanang. Lalu ia pun mengajak Wardi menjauh dari teman-temannya. Kau tahu, aku bukan asli sini kan? Tanya Nanang. Ya, aku pun sama. Aku juga tidak berasal dari sini, ujar Wardi. Ya, asal kau tahu, aku mendapatkan ilmu kebal ini dari tempat asalku. Ini sebenarnya ilmu yang berwujud. Bukanlah seperti mantra yang hanya perlu diucapkan. Ini berbentuk seperti, ujar Nanang seraya melepaskan sesuatu dari dalam mulutnya. Benda itu mirip helaian rambut, namun terlihat lebih tebal dari rambut manusia. Kau lihat ini ya, ujar Nanang lagi seraya melukai tangannya dengan ujung parang. Darah mengalir keluar dari luka tersebut. Lalu kemudian Nanang memasukkan kembali helaian rambut tersebut ke dalam mulutnya. Setelahnya Nanang menyayatkan parang itu ke tangannya lagi, akan tetapi tidaklah seperti tadi. Kini tangan Nanang tidak terluka sama sekali. Wardi ternganga melihatnya. Jadi hanya karena rambut itu kamu menjadi kebal? Di mana aku bisa mendapatkannya? Tanya Wardi kemudian. Ini bukan sembarang rambut. Ini adalah bulu Maryaban. Apakah kau pernah dengar cerita tentang makhluk ini? Bagaimana bisa kau mendapatkan bulunya? Tanya Wardi seolah tak percaya, karena yang namanya hantu Maryaban itu adalah sosok makhluk yang sangat-sangat kuat dan tidak segan-segan memangsa siapapun yang berani mengganggunya.
Aku membelinya cukup mahal. Tapi kalau kau mau yang gratisan, kau bisa mengambilnya langsung saat dia muncul. Ah, bagaimana mungkin? Kalau dengan 10 perampok, mungkin aku tidak akan mundur, aku tidak akan lari. Tapi kalau sudah bersangkutan dengan hal-hal seperti itu, aku tidak akan mau mati sia-sia, ujar Wardi. Nanang pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Wardi. Ya kalau begitu, kau minta saja dari orang. Iya, tapi di mana? Di mana aku bisa bertemu dengan orang itu? Begini saja. Kebetulan minggu depan aku akan pulang ke kampungku. Nah, kau nanti bisa ikut bersamaku. Biar nanti aku antar kau langsung menemui orang itu, ujar Nanang. Baiklah. 1 minggu kemudian, pagi-pagi sekali, Wardi sudah berada di lokasi perjanjiannya bersama Nanang. Nanang pun sudah terlihat berada di sana untuk menunggunya. Lambat sekali kau, Di. Ya, aku pikir kau belum bangun, jawab Wardi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Anak-anak ramai sekali membicarakan hal-hal tentang hantu. Oh ya? Hantu apa? Kurasa tempat ini memang penuh dengan hantu kan? Ya, tapi mereka semua bilang sudah melihat teman-temanmu. Wardi di sini terdiam, alisnya mengerut menatap Nanang. Teman-temanku? Apa mereka sudah kembali kemari? Bukan. Bukan temanmu yang masih hidup itu, tapi teman-temanmu yang sudah mati. Sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanan, ujar Nanang tak mau lagi membahasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, Nanang dan Wardi pun akhirnya sampai di sebuah pelabuhan. Setibanya di pelabuhan itu, mereka langsung membeli tiket kapal yang akan menuju ke kota tujuan mereka. Hati-hati, hati-hati sama uangmu. Biasanya kalau sudah malam, para pencuri berkeliaran. Ya, aku tahu. Ini kan bukan pertama kalinya aku naik kapal, jawab Wardi yang membuat Nanang tertawa. Wardi, aku itu hanya bercanda. Kau ini serius sekali. Hei, hidup itu tidak akan berwarna kalau kau hanya taunya serius saja, ujar Nanang. Kau pikir aku ini apa? Aku juga pernah bercanda, bergurau dan lain-lain. Dulu saat teman-temanku masih lengkap, mereka adalah keluargaku di sini. Tanpa mereka semua, dunia ini sudah tidak ada artinya. Wardi, kau bisa berkata seperti itu karena kau belum mendapatkan pujaan hatimu. Kalau nanti kau sudah dapat istri, duniamu yang hancur itu pasti akan kembali bagus lagi. Istri, teman-teman saja aku tidak bisa menjaganya, apalagi istri. Aku rasa aku belum pantas mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Nanang lalu menepuk pelan pundak Wardi. Ia pun bisa merasakan kesedihan teman barunya tersebut. Malam itu adalah malam kedua mereka berada di kapal. Saat itu Wardi tidak bisa tidur karena ada beberapa anak kecil yang kebetulan juga ikut di kapal itu, dan anak kecil itu menangis terus-menerus. Wardi menatap ibu dari sang anak yang terlihat sangat kelelahan, sementara seorang laki-laki di sebelahnya masih berusaha untuk tidur. Laki-laki yang ada di sebelah si ibu itu kemungkinan adalah suaminya. Wardi menghela nafas melihat pemandangan tersebut. Berbeda dengan anak-anak lainnya yang saat itu juga sedang menangis, ayah dan ibunya berkali-kali bergantian untuk menenangkan sang anak. Suara tangis anakmu itu mengganggu orang lain, kau tahu? Aku mau tidur aja susah. Bawa keluar sana, ujar lelaki yang berada di sebelah perempuan itu gusar. Karena mendengar ucapan laki-laki itu, Wardi pun menyimpulkan jika laki-laki itu bukanlah suami dari perempuan yang sedang menggendong anak tersebut. Akhirnya, Wardi pun beranjak dari duduknya. Lalu ia berjalan menuju ke arah si perempuan dan anaknya itu, bermaksud untuk membantu menenangkan sang anak. Sini, biar aku bantu menenangkannya. Sepertinya kamu terlihat lelah sekali, ujar Wardi sambil membuka tangan untuk mengambil si anak. Namun, belum sempat wanita itu berkata apa-apa, lelaki yang ada di sebelahnya justru marah-marah dan juga memaki Wardi. Hei, mau apa kau ini? Apa maksudmu begitu pada istri orang? Apa kau sudah buta? Tidak bisa melihat kalau kami ini suami istri?
Wardi mengerutkan alis. Oh, maaf. Aku kira kau ini hanya orang lain yang sedang terganggu akibat tangisan anak ini. Karena menurutku, kalau kau suaminya, kau pasti akan membantu istrimu menenangkan anakmu, bukannya malah justru memarahi dia. Apa kau tidak lihat? Betapa lelahnya istrimu ini mengurus anak seorang diri, dan kau hanya bisa marah-marah pada mereka. Pantas kalau lelaki sepertimu ini disebut suami dan juga disebut seorang ayah. Ujar Wardi. Sial kau, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Asal kau tahu, aku mau apakan mereka pun itu hakku, karena mereka ini anak dan istriku, di bawah tanggung jawabku. Wardi menghela nafas panjang. Ia benar-benar kesal mendengar perkataan dari laki-laki tersebut. Andai saja ia tidak sedang berada di atas kapal, mungkin lelaki itu sudah ia hajar habis-habisan. Baik, terserah kau saja, aku mengalah. Karena aku tidak ingin membuat keributan di atas kapal ini, ujar Wardi. Tapi untukmu, sebaiknya fikirkanlah, seumur hidup itu terlalu lama. Kalau kau merasa tidak bahagia, tidak nyaman dengan rumah tanggamu sekarang, lebih baik kau minta cerai. Kebahagiaan dan kewarasan diri sendiri itu jauh lebih penting. Jangan hanya karena anak, kau sampai rela tersisa hati dan juga perasaan, ujar Wardi pada perempuan itu. Kurang ajar kau ini. Berani-beraninya kau menghasut istriku seperti itu. Apa kau tidak tahu siapa aku ini? Ujar lelaki itu setengah berteriak. Ia tampak sangat marah pada Wardi sampai-sampai suaranya membangunkan orang-orang di kapal tersebut termasuk Nanang. Wardi tidak menjawab. Ia malah langsung pergi menjauh. Akan tetapi lelaki itu sepertinya tidak terima dan malah langsung menendang kaki Wardi hingga membuat Wardi terjatuh. Sial, bentak Wardi. Wardi lalu membalas, memukul lelaki tersebut dan perkelahian pun pecah. Para penumpang lain berteriak ketakutan karena memang keadaan kapal saat itu ada lumayan banyak penumpang. Mereka takut kalau menjadi target pukulan yang salah sasaran. Beberapa orang kapal mencoba melerai dan setelah diamankan, mereka pun akhirnya dapat diberhentikan di pelabuhan yang masih cukup jauh dari kota yang dituju Nanang. Wardi, lagian kau buat apa cari masalah sama orang lain? Kita rugi jadinya, ujar Nanang kesal. Laki-laki itu benar-benar membuatku kesal, Nang. Ya biarkan saja, toh tidak ada hubungannya juga sama kita. Sekarang ini yang jadi masalahnya, kampungku itu masih jauh, dan sekarang kita diturunkan di sini malam-malam buta seperti ini. Puas kau sekarang? Kalau tahu akan menyusahkan, tidak akan kuajak kau ujar Nanang kesal. Wardi terdiam. Akhirnya mereka menunggu sampai pagi tiba di pelabuhan tersebut, dan pagi harinya mereka pun didatangi oleh bapak-bapak. Kalian ini hendak kemana? Tanya si bapak. Nanang pun lalu menceritakan kalau dia ingin pulang ke kampungnya, namun ada kesalahpahaman sehingga mereka berdua diturunkan di pelabuhan itu. Si bapak mengangguk dan tersenyum, wajahnya terlihat sangat ramah sekali. Ya, kalau begitu kalian bisa ikut kapal lain. Biasanya kapal dari tempat itu singgah di sini sekitar pukul 10. Nah, sambil kalian menunggu, kalian bisa sarapan dan istirahat dulu di tempatku, ujar si bapak masih dengan bibir tersenyum. Nanang dan Wardi saling berpandangan, lalu kemudian mereka berdua mengikuti si bapak yang sudah lebih dulu berjalan. Panggil saja aku Julak Amat. Begitulah orang-orang di sekitar pelabuhan ini memanggilku, kata si bapak sambil sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan kalau Nanang dan Wardi masih mengikutinya di belakang. Ayo silakan masuk. Ini adalah rumah sekaligus warung milikku. Tapi hari ini warungku tutup karena nanti sore aku baru akan membeli barang-barang jualan, ujar Julak Amat tersenyum ramah. Ayo mari silakan masuk. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri. Mereka berdua lalu masuk dan melihat keadaan warung milik Julak Amat. Di dalam warung itu terlihat sangat-sangat rapi. Setelah Nanang dan Wardi duduk, Julak Amat pun langsung beranjak ke arah dapur. Tak lama tercium aroma harum masakan. Beberapa saat kemudian, Julak Amat keluar dengan membawa sewadah besar nasi beserta lauk pauk dan juga sayurnya. Ada ikan sungai yang digoreng, sayur bunga pepaya, dan sambal mentah.
hanya bawang dan cabai yang diulek lalu diberikan garam. Ayo, kita makan sama-sama, ujar Julak Amat dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Julak tinggal di sini sendirian saja, tanya Nanang. Sekarang ya, karena sudah beberapa bulan yang lalu istriku meninggal dan kami itu tidak punya anak seorang pun, ucap Julak Amat meskipun bibirnya tersenyum, tapi Wardi dapat menangkap raut kesedihan di matanya. Selesai makan, Julak Amat mengajak keduanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol tentang beberapa pengalaman hidup mereka masing-masing. Dan sekitar pukul 9 lewat, Nanang dan Wardi pun pamit untuk kembali ke pelabuhan sebelumnya guna menunggu kapal yang bisa mereka tumpangi. Dan rupanya Julak Amat juga ikut mengantar mereka berdua kala itu. Senangnya bisa bertemu kalian berdua. Semoga saja suatu saat nanti kita bisa bertemu dan mengobrol lagi ya, ucap Julak Amat ketika kapal sudah merapat ke pelabuhan. Hati-hati Julak, dan ini saya ada sedikit kenang-kenangan terakhir untuk Julak, ujar Nanang memberikan sesuatu yang terbungkus oleh kain. Julak Amat menerimanya sambil tersenyum. Hei, itu tadi apa Nang? Tanya Wardi setelah keduanya sudah berada di dalam kapal. Mas, jawab Nanang singkat. Hari itu mereka tiba di kota, dan dari kota tersebut mereka pun masih harus melakukan perjalanan ke desa tempat Nanang tinggal. Singkatnya, setelah tiba di kampung Nanang, mereka pun singgah di sebuah rumah. Pada saat itu sudah malam hari, dan di desa itu masih belum ada listrik, jadi rumah-rumah di sana pun hanya diterangi oleh lampu minyak tanah. Nanang mengetuk pintu rumah tersebut sambil tersenyum. Dan tidak lama kemudian, dari dalam terdengar suara seseorang. Siapa? Ini aku, Nanang, jawab Nanang. Pintu terbuka. Terlihat seorang wanita tua yang begitu sangat terharu kala melihat kedatangan dari Nanang. Ya Tuhan, anakku pulang. Anakku pulang, ujar wanita tua tersebut dengan suara bergetar. Wah, mana Bu? Tanya Nanang masih memeluk ibunya. Ada di dalam. Anakmu itu tadi rewel sekali hari ini. Maunya hanya sama ibunya. Kasihan istrimu itu. Ibu rasa dia sudah tidur karena kecapean, jawab sang ibu. Baik Bu. Oh ya, ini perkenalkan temanku. Namanya Wardi. Dia akan ikut menginap di sini sampai nanti kami kembali ke tempat kerja, ujar Nanang. Ibunda dari Nanang tersenyum menatap Wardi. Ayo masuk nak, jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri ya, kata sang ibu pada Wardi. Nanang mengambilkan kasur dan juga selimut beserta bantal untuk Wardi tidur. Lalu setelahnya Nanang masuk ke dalam kamar menemui istri dan juga anaknya. Wardi masih duduk-duduk sambil melihat-lihat seluruh isi dalam rumah tersebut. Nah Wardi, ini minum dulu kopinya untuk menghangatkan perut. Oh iya, Ibu sedang memasak makanan untukmu dan juga Nanang, jadi jangan tidur dulu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan. Ibunya Nanang tersenyum lalu ia kembali ke dapur. Pagi-pagi sekali, Wardi sudah bangun dan duduk di teras rumah Nanang. Ya, suasana di desa Nanang itu sangat-sangat nyaman dan sejuk dipandang mata. Tidak lama, terdengar suara Nanang dari dalam. Rupanya ia sedang bermain bersama anaknya. Sedang apa kau duduk melamun di sini? Tanya Nanang ikut duduk di sebelah Wardi. Wah, kampungmu ini indah sekali. Rasanya tenang sekali ada di sini, ucap Wardi. Ya, beginilah di sini. Tapi kurasa beberapa puluh tahun ke depan tempat ini tidak akan sama lagi. Wardi menghela nafas panjang. Ia melihat anaknya Nanang yang sedang memainkan mainan yang terbuat dari kayu. Ini kopinya, ujar istrinya Nanang sembari menaruh 2 gelas kopi panas di dekat suaminya. Kau mau pergi hari ini? Tanya Nanang. Mau pergi kemana? Aku tidak punya tujuan di sini. Astaga Wardi, apa kau lupa tujuanmu kemari? Kalau itu, ya kalau kau tidak sibuk, aku pastilah mau. Ya, aku cuma akan mengantarmu ke sana saja. Toh kita berjalan dengan kaki masing-masing. Aku tidak perlu menggendongmu, jadi apa susahnya?
Dan hari itu setelah makan siang, Nanang pun berpamitan kepada istrinya dan juga ibunya untuk menemani Wardi pergi ke suatu tempat. Mereka berdua mulai melewati jalan setapak yang di kiri dan kanan jalan itu hanya ada pohon-pohon pisang. Sekitar setengah jam lamanya mereka berjalan. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah kayu yang beratapkan daun. Nanang lalu menyapa seorang bapak-bapak yang sedang membersihkan daun-daunan kering di halaman rumahnya. "Ah, banyak sekali daun-daun berjatuhan ya, Mang. Sepertinya habis terkena angin ribut ini," ujar Nanang. Ya. Semalam di sini memang anginnya lumayan kuat. Kapan kau pulang, Nang?" "Baru semalam, Mang." "Oh iya, Amang, apakah masih punya bulu ilmu kebal itu?" tanya Nanang sengaja tak mau menyebutkan namanya. "Kebetulan masih ada, tapi memang sebagiannya kemarin sudah diambil orang." "Wah, syukurlah kalau masih ada, Mang. Soalnya ini teman saya datang jauh-jauh mau ambil bulu itu, Mang." "Oh, baik. Ayo kita masuk ke rumah dulu. Kita bicara di dalam," ujar si bapak yang dipanggil Amang oleh Nanang tersebut. Saat masuk ke dalam rumah si Amang, Wardi pun langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Terlihat beberapa pajangan mirip tulisan-tulisan keriting yang sama sekali tidak bisa dibaca oleh Wardi. Ada juga beberapa jenis senjata tajam yang dipajang, mulai dari keris hingga samurai. Wah, gumam Wardi kagum melihat koleksi-koleksi bagus milik Amang. "Bagaimana? Bagus-bagus ya," ujar Nanang membuat Wardi langsung tersadar. Lantas ia pun ikut duduk bersama Nanang. "Kalian tahu, mahar bulu Maryaban ini sangatlah tinggi. Karena memang mencari bulu ini sangatlah sulit. Bahkan bertaruh nyawa kita," ujar Amang memulai obrolan. "Iya, Mang. Saya juga sudah diberitahukan Nanang sebelumnya. Untuk maharnya berapa, Mang?" "Aku maharkan bulu Maryaban 2 juta rupiah." Wardi ternganga, matanya langsung melotot. Ya, uang 2 juta rupiah di zaman itu masihlah sangat banyak dan juga sangat tinggi sekali nilainya. "2 juta, Mang?" ulang Wardi seolah tak percaya. "Ya, baiklah, Mang. Tapi apakah ada syarat selain mahar tersebut?" Tidak ada syarat lain. Hanya saja bulu ini jangan sampai kau telan. Karena kalau sampai tertelan, maka efek sampingnya itu cukuplah buruk. Selain kau akan menjadi panasan, mudah emosi atau mudah tersinggung, selalu ingin berkelahi. Saat nanti kau mati, kau juga akan menjelma menjadi hantu setelah dimakamkan. Tapi sisi baiknya, setelah kau menelan bulu itu, maka kau akan memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa kuat. Kau juga akan kebal dari senjata apapun selama kau hidup. Tapi efek buruknya akan lebih dominan daripada yang baiknya. Jadi Amang sarankan agar bulu Maryaban ini tidak sampai kamu telan. Cara pakainya, kamu hanya perlu menyelipkan bulu tersebut di sela-sela gigi. Maka kau akan menjadi kebal selama bulu itu ada terselip di gigimu. Baik, saya paham, Mang, ucap Wardi. Nanti malam aku akan memberikan bulunya padamu. Maharnya sudah kau siapkan bukan? Ujar Amang. Ada, Mang. Sudah siap, Mang, jawab Wardi pelan. Memang saat itu Wardi memiliki tabungan sekitar 3 juta rupiah. Tabungan dari hasil uang upahnya yang sengaja disisihkan setiap kali ia mendapatkan upah. Mereka menunggu hingga malam hari di rumah Amang. Berbeda dengan Nanang yang terlihat sudah sangat akrab dengan Amang, Wardi justru lebih banyak diam dan hanya mendengarkan obrolan tak karuan dari Nanang dan Amangnya. Sekitar pukul 9 malam, Amang menyerahkan bungkusan kain putih berisi sebuah botol yang dimana di dalam botol itu terdapat semacam bulu. Ingat, kau harus ingat-ingat pesanku tadi. Jangan sampai tertelan, ujar Amang. Baik, Mang, jawab Mardi. Lalu ia pun memberikan uang sebesar 2 juta rupiah pada Amang. Ayo, silakan dicoba, ujar Amang seraya memberikan sebuah parang yang cukup tajam. Wardi menatap Nanang yang ternyata langsung mengangguk.
Wardi pun lantas membuka botol itu. Ia mengambil bulu yang ada di dalamnya, lalu menyelipkan bulu tersebut di sela-sela giginya. Dengan sedikit ragu, Wardi memberikan parang itu pada Nanang. Berbeda dengan Wardi, Nanang di sini tidak terlihat ragu sedikit pun, malah ia langsung menebaskan parang tajam itu ke arah Wardi, dan benar saja, parang tersebut sama sekali tidak bisa melukai kulitnya. Wardi menghela nafas, lega mengetahui jika tangannya sama sekali tidak terluka. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Mang, ujar Nanang. Di jalan pulang, mereka berdua harus melewati jalanan gelap dengan jejeran pohon pisang di sepanjang perjalanan. Tak ada obrolan antara keduanya. Mereka benar-benar hanya diam dengan sedikit suara alam yang dihasilkan dari nyanyian para jangkrik yang menemani mereka berdua sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Nanang, Wardi pun langsung tertidur, begitupun juga dengan Nanang. Hari baru dimulai. Saat itu, kapal baru saja merapat di pelabuhan. Nanang dan Wardi kembali lagi ke daerah itu untuk bekerja. Sebelum melanjutkan perjalanan, terlebih dahulu mereka membeli beberapa perbekalan makanan untuk nanti dimakan di jalan saat beristirahat. "Hei Wardi, apa kau tidak mau pindah kerja ikut aku kah?" tanya Nanang. "Tidak, Nang. Aku akan melanjutkan pekerjaanku saja." "Baiklah, tapi hati-hati ya. Dan ingat, jangan sampai bulu itu kau telan," pesan Nanang sebelum akhirnya mereka berpisah. Dengan teman-teman baru, Wardi pun mulai menyusuri gunung demi gunung untuk mencari gua yang digunakan burung walet untuk membuat sarang. Hingga kemudian mereka pun berhasil menemukan salah satu gua yang sangat jauh dari posisi gua sebelumnya. Akan tetapi, sepertinya gua itu belum diketahui orang-orang dan di sana masih sangat bagus sekali. Akhirnya, sarang itu pun diakui oleh Wardi dan juga kawan-kawannya. Mereka semua pun mulai berjaga-jaga di sana. Hingga pada suatu hari, salah satu teman dari Wardi yang baru saja pamit ke mata air pegunungan untuk mandi itu tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan keadaan yang berdarah-darah. Kau kenapa?" tanya teman-teman yang lain. Namun belum sempat menjawab pertanyaan dari teman baru dalam kelompok yang dikepalai Wardi itu, ia pun langsung tumbang ke tanah. Wardi langsung mengambil mandaunya. Ia pun segera berlari ke arah mata air yang memang menjadi tempat mereka mandi dan mengambil air bersih selama berada di sana. Akan tetapi, ketika sampai di sana, Wardi tidak menemukan siapapun, hanya terlihat adanya bekas ceceran darah dan juga rerumputan di sekitaran situ yang terlihat seperti habis diinjak orang. Namun saat akan berbalik kembali ke gua, lamat-lamat dari arah kejauhan, Wardi mendengar suara beberapa orang yang sedang tertawa. Tanpa berpikir panjang lagi, Wardi pun langsung mengejar asal sumber suara itu, dan benar saja dugaannya. Karena ia melihat beberapa orang komplotan para perampok sarang sedang berada di sekitaran situ. Tanpa basa-basi lagi, Wardi pun langsung menyerang mereka. Diserang semendadak itu membuat orang-orang tersebut hampir berhasil dikalahkan Wardi hanya dalam beberapa pukulan saja. Beruntung bagi para perampok tersebut, karena ketuanya pun berhasil melumpuhkan Wardi. Tubuh Wardi lalu diikat dan ia bawa entah kemana. Wardi tidak bisa melihat karena keadaan yang terikat serta kepalanya yang ditutupi dengan kain. Suhu terasa sangat-sangat panas sekali, dan Wardi juga mulai mendengar suara-suara keletekan seperti kayu yang dilumat api. Wardi yakin kalau saat itu ia sedang berada dekat sekali dengan sebuah api. Teman-temanmu sudah kuhabisi, bahkan 2 diantaranya sudah kukirim ke neraka. Tapi kau masih berani menampakkan diri di sini. Nyalimu itu tidak ada harganya lagi saat kau berhadapan denganku, ujar suara seseorang. Wardi tidak menghiraukan perkataan orang itu. Ia justru berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya. Namun seberapa kuat ia berusaha melepaskan diri, tapi ikatan tali itu sangat-sangat kencang hingga untuk menggerakkan pergelangan tangan pun sulit sekali. Tiba-tiba Wardi seakan tersadar dengan bulu Maryaban yang sudah ia selipkan di antara gigi-giginya. Akhirnya dengan sedikit usaha,
Wardi berhasil menarik bulu itu dengan bantuan dari lidahnya, dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menelan bulu tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Wardi merasakan tubuhnya terasa sangat berbeda. Tubuhnya kini terasa sangat enteng, dan dengan mudahnya ia lalu melepaskan ikatan tali-tali tadi dari tangannya. Saat sudah terlepas, Wardi mengeluarkan suara geraman sambil menatap orang-orang yang berada di hadapannya. Mereka semua bersiap dengan mandau dan juga parang di tangan masing-masing. Dengan sangat mudah, Wardi pun berhasil menumbangkan komplotan perampok kejam itu. Bahkan ketua perampok itu sampai sekarat setelah berkelahi dengan Wardi. Saat itu, Wardi terlihat seperti bukan manusia lagi, namun lebih mirip seperti hewan buas yang siap untuk mencabik-cabik mangsanya. Setelah tumbangnya ketua perampok yang ditakuti tersebut, Wardi pun semakin terkenal di antara para penjaga sarang saat itu. Orang-orang semua sangat takut padanya, bahkan tak ada yang berani untuk bercanda dengannya. Karena Wardi yang sekarang dikenal sangat kaku dan mudah marah. Ketika dia marah, ia tak akan segan-segan untuk melukai, bahkan membuat sekarat orang itu. 5 tahun berlalu, kini Wardi pun sudah menikah dengan seorang perempuan. Dan dari hasil pernikahannya itu, Wardi dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Namun, sifat mudah marah dan tersinggungnya itulah membuat sang istri tidak tahan, karena jika Wardi sudah marah, maka Wardi tidak segan-segan untuk memukuli anak dan juga istrinya. Akhirnya, Wardi ditinggalkan sang istri, istrinya pergi bersama kedua anak mereka. Akan tetapi, setelah usaha beberapa bulan, Wardi pun akhirnya berhasil mengambil salah satu anaknya, yang akhirnya anak lelakinya itulah yang menemani Wardi. Meski kini hanya berdua, namun Wardi selalu mengusahakan kebahagiaan bagi sang anak. Anaknya itu selalu saja dia bawa kemanapun ia pergi. Saat itu, Wardi sudah berhenti bekerja sebagai penjaga sarang karena ia yang tidak ingin anaknya dalam bahaya jika ia terus-terusan bekerja sebagai penjaga sarang burung walet. Akan tetapi dengan sifatnya yang keras, emosian, dan juga mudah tersinggung itu membuatnya sulit untuk mencari pekerjaan. Ketika anaknya sudah mulai berusia 12 tahun, Wardi pun lalu menceritakan seluruh perjalanan hidupnya, dan ia juga mengaku menyesal telah menelan bulu Maryaban tersebut. Meski apapun yang terjadi, kau janganlah pernah berusaha untuk berurusan dengan bulu Maryaban. Menyesal di kemudian hari tidak akan ada gunanya. Seperti ayahmu yang sekarang ini, hidup ayah sudah hancur hanya karena dendam. Anaknya mengangguk sambil memeluk sang ayah. Maafkan ayah, jika memang ayah tidak bisa mengendalikan kemarahan ayah, nak. Maafkan ayah yang juga sering memarahimu, dan tak jarang juga ayah memukulimu. Tidak apa-apa ya, aku tahu itu bukan kemauan ayah. Yang terpenting bagiku, ayah selalu bersamaku. Aku akan kuat meski apapun yang terjadi. Wardi menatap putranya, matanya mulai berkaca-kaca. Anak kecil itu jalan pikirannya sudah sangat dewasa. Jika ayah nanti mati, tolong kau balikan batu nisan ayah ya, nak. Dan segeralah kau pergi ke seberang lautan, karena ayah tidak ingin menyakitimu. Pesan Wardi yang hingga kini masih selalu putranya ingat. Dikisahkan, Wardi meninggal dunia di usia 60 tahun. Ia meninggal dunia dengan cara bundir, meminum racun setelah ia menghajar anaknya hingga terluka parah. Mungkin dia sangat menyesal karena telah menghajar sang anak, dan karena rasa sesalnya itulah Wardi akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan saat pemakaman itulah anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit akibat cedera parah yang disebabkan oleh pukulan dari sang ayah, sehingga pesan dari sang ayah tidak dapat dituntaskan.
Konon, setelah Wardi meninggal dunia, di desa tersebut diteror oleh sosok besar berbulu dengan taring yang sangat panjang. Sosok itu sangat-sangat besar dan sangat tinggi, bahkan tingginya melebihi pohon kelapa. Akan tetapi, teror itu hanya berlangsung sekitar 7 sampai 10 hari saja. Setelahnya, tidak ada lagi warga yang melihat penampakan makhluk menyeramkan itu. Menurut beberapa orang, makhluk itu merupakan jelmaan dari sosok Wardi yang sudah menelan bulu Maryaban. Konon katanya, siapapun yang menelan bulu itu, maka setelah kematiannya dia akan menjelma menjadi makhluk tersebut, Maryaban. Wallahu alam. Dan menurut orang-orang, makhluk itu akan kembali ke hutan, sementara anak Wardi sendiri ia pulang setelah 15 hari kematian ayahnya. Ia banyak mendengarkan kisah-kisah tentang ayahnya, bahkan ada beberapa yang tidak sanggup ia kisahkan. Walaupun cukup terlambat, anak Wardi akhirnya memenuhi pesan sang ayah untuk membalik posisi batu nisannya. Dan setelah itu, ia pun pergi merantau hingga akhirnya kami pun bertemu. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras selalu keren ya. Dan apa ya, ini horror thriller ya. Jadi action juga dan asli keren banget. Dan apa ya, kita kayak masuk ke alam Kalimantan di tahun 90-an ya. Jadi memang mungkin beberapa teman-teman, kok iya, masa iya sih masih gampang terjadi bunuh-membunuh. Ya memang di tahun-tahun itu memang belum seperti sekarang ya. Maksudnya ada medsos, ada apa. Pada zaman itu tambang emas atau sarang burung walet pada saat itu tuh adalah benda berharga yang sangat dijaga dan hukum rimba berlaku di sana. Siapa yang kuat gitu ya. Memang sempat ya, sekitar tahun medio 80-90 itu sarang walet itu sempat boom saat itu dan memang harganya luar biasa. Walaupun saat ini juga masih banyak ya, masih banyak dicari, tapi tidak se-boom dulu dan harganya juga tidak setinggi dulu. Karena mungkin sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak. Luar biasa kisahnya dan baru ini ya, bulu Maryaban. Maryaban, sudah sering kita bawakan tentang Maryaban, bahwa sosok seperti Gundurwo tapi lebih kejam dan hidup di hutan pedalaman Kalimantan. Maksudnya dia sosok makhluk gaib ya, yang adanya di hutan Kalimantan. Dan diyakini bahwa bulu dari Maryaban bisa menjadi untuk ilmu kebal ya, untuk ilmu kebal. Tapi sangat disayangkan, Wardi akhirnya melakukan sesuatu yang sudah dilarang sebenarnya. Tapi memang ya serba salah juga, complicated juga sekali lagi. Wardi melakukan itu karena dalam kondisi terdesak. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, akhirnya mau tidak mau dia memakan bulu Maryaban itu. Yang mana harusnya hanya diselipkan di giginya ya. Untuk menjadi ilmu kebal. Tapi ya konsekuensinya dia bisa menjadi lebih sakti, tapi konsekuensinya itu salah satunya adalah dia menjadi orang yang pemarah, orang yang gampang tersinggung, bahkan anak dan istrinya tidak segan-segan dipukuli ketika kemarahan dia sudah memuncak. Jadi ya itulah segala konsekuensinya, dan yang paling mengerikan adalah di akhir hayatnya ketika meninggal dunia, sosok Maryaban itu bangkit karena sudah menyatu dengan tubuhnya. Dan alhamdulillah anaknya juga sudah berhasil selamat, sudah berhasil keluar dari daerah situ sesuai dengan pesan dari ayahnya dan sudah dibalik. Mungkin tujuannya membalik itu adalah untuk mengelabui ya, mungkin itu, tapi itu memang menjadi syaratnya. Dan alhamdulillah intinya anaknya sudah selamat. Keren banget Om Ras, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Jadi di situ kita mungkin salah satu hikmah baiknya adalah ketika kesetia kawanan. Pada dasarnya Wardi sendiri adalah orang yang baik, tapi ya karena situasinya terdesak akhirnya dia terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik. Jadi itulah keren banget kisahnya Om Ras. Ditunggu lagi kisah-kisahnya, karya-karyanya dari Om Ras yang merupakan penulis asli Kalimantan Tengah. Kisah dari Kalimantan selalu oke dan selalu ditunggu buat teman-teman semuanya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga bisa ikut terhibur juga. Dan buat yang baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung ternyata belum subscribe, yuk
klik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload di setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, orang tua, keluarga, ataupun teman-teman sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu ya, agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya meminta maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.